Nah ini kita udah TDS meter ini untuk mengukur tingkat kepekatan dari air. Air itu kita nggak tahu, air itu unsur zat besinya berapa, unsur mineral yang lain berapa. Keluarga kita urban farming. Urban farming itu bahasa kosakatanya urban itu kota, farming itu pertanian. Jadi sistem pertanian di desa yang dibawa ke kota. Jadi pada masa saat pandemi dulu itu petani-petani dadakan banyak di kota-kota di Bekasi, tapi petaninya bukan petani garapan tanah, karena kalau orang istilahnya orang bukan desa lah ya, orang kota itu mereka itu tanahnya terbatas karena tinggalnya juga biasa di perumahan-perumahan yang rumahnya nempel sama-sama tembok, kiri kanan tetangga, belakang tetangga, depan jalan raya. Jadi pure bener-bener nggak bisa berkebun, tapi pengen berkebun seperti saya. Akhirnya memanfaatkan lah yang namanya ada sistem di pertanian itu hidroponik. Ada pernah dengar nggak hidroponik? Pernah ya? Nah, jadi selain pertanian konvensional yang menggunakan tanah, ada hidroponik. Bertani atau berkebun dengan menggunakan media tanamnya itu air. Air itu media tanamnya, bukannya tanah. Nah, airnya itu air apa ya? Seperti air-air sungai atau air-air tanah. Tapi untuk menghidupi sayuran supaya jadi seperti ini bagaimana? Berarti nutrisinya. Kita olah bisa 3 kali lipat harganya. Gimana caranya? Dari panen bayam kita bisa buat menjadi keripik bayam dengan cara teknik menggoreng yang benar sehingga bayam ini crispy dan minyaknya itu sedikit, tidak ngendap banyak. Lalu kita nanam juga misalkan bunga rosella, ternyata ini yang bisa kita jadi minuman. Atau bunga ini, ada yang tahu nggak? Saya nggak bisa ngomong. Ini ada yang tahu? Apa? Telang ya? Bisa dimanfaatin nggak Bu? Untuk apa? Minuman teh, warna makanan. Oh, iya. Kalau orang dulu biasanya ini untuk netesin mata bayi. Tapi sebenarnya ini produk organik, produk edible flower. Edible flower itu dibilangnya bunga yang bisa dimakan, dikonsumsi. Betul, ini untuk pewarna alami, baik itu makanan, nasi tumpeng, minuman. Nah, yang paling rame itu memang di produk minuman dari olahan bunga telang ini. Di Singapura ini terkenal juga Bu ini. Dan nanamnya gampang karena ini merambat. Nggak pernah habis ini kalau udah panen, potek-potek tumbuh lagi. Cuman memang harus ada proses yang harus dilakukan pada saat menjual, dikeringin. Ini lumayan Bu, sekilonya mahal ini bunga telang. Nah nanti kita olah menjadi apa bisa. Terus dari sayuran ini nanti ada olahan juga. Jadi pada saat kita menjual sayur dan menjual produk turunan itu beda. Nah nanti dicontohin untuk pembuatan apa sih produk turunan dari sayuran-sayuran ini. Lalu kali ini memang kalau pasar yang besar itu orang yang mengerti. Pertama kalau di kota ya di Bekasi atau apa tuh orang-orang yang pengen gaya hidup sehat itu selalu mencari makanan yang sehat. Mereka tuh kalau udah sayuran, cuma sayuran ada juga beberapa orang yang makan sayur tuh nggak kuat karena ada bau khas sayur itu bau apa ya? Langu. Ada kan kalau makan sayur atau di jus sayur langu. Nah, gimana caranya sayur ini diolah menjadi smoothies ataupun jus ya. Kalau smoothies itu di blender tapi nggak disaring, itu namanya smoothies. Kalau di jus setelah di blender disaring, airnya aja yang diambil. Nah, gimana caranya mengkamuflase atau ngebohongin atau bau langu ini nggak tercium. Nah, nanti ada trik-triknya sehingga jadi satu minuman sehat yang bisa dijual. Mungkin kalau untuk bikin satu minuman itu 2 daun aja atau 3 tahun, dua atau 3 daun itu sudah jadi. Tapi kalau kita jual berapa sih? Cuma 1.000 paling 2.000. Tapi kalau jadi minuman bisa 10.000 gitu. Nah, ini produk dari turunannya yang akan kita olah. Tapi kalau untuk sistem hidroponik ada yang mau nanya nggak? Pertanian hidroponik masih awam ya? Masih awam. Nah itu, jadi ternyata di dunia itu banyak yang berubah. Berubah itu dalam arti nanam itu nggak harus pakai tanah. Kita nanam itu pakai air. Kangkung tanpa di tanah pun bisa, di air bisa.
Cuman kalau orang-orang kota, mereka itu pilih-pilih untuk kangkung. Karena takutnya tanaman-tanaman dari empang, dari apa, diambil. Jadi kalau masak kangkung itu kan nggak pernah sampai suhu mendidih 100 derajat. Paling lempar setelah itu jadi. Tapi kotoran atau binatang-binatang yang nempel-nempel di batang dari itu kan ada. Nah, kalau nanamnya di air gini kan terjaga kebersihannya semuanya. Mereka mau gitu. Jadi kalaupun nanam kangkung hasil hidroponik, perbedaannya itu biasanya airnya itu tidak bakal sebutek kangkung biasa. Dia bening dan rasanya itu lebih crispy dan ada rasa manis-manisnya. Seperti ini semua. Ya, ada yang bertanya ke hidroponik, apa kita langsung ke produk turunan? Kalau pakai air tapi nggak pakai yang cairan yang gini, Ya. ngumpul gitu. Oke, gini. Jadi air itu tidak ketahuan unsur mineralnya apa aja, gitu kan? Kita ada alat, mana namanya alatnya? Nah ini, kalau ibu-ibu petani alatnya cangkul kan untuk nyangkul tanah. Kalau saya karena air bukan cangkul, saya punya alat namanya TDS meter. Nah ini kita udah TDS meter ini untuk mengukur tingkat kepekatan dari air. Air itu kita nggak tahu, air itu unsur zat besinya berapa, unsur mineral yang lain berapa nggak tahu. Tapi dengan alat ini bisa memisah antara air dengan zat-zat yang bukan air. Jadi kalau kita celupin ke air baku, kita mau nanam nih pakai air tanah, cek dulu. Range-nya itu untuk hidroponik kurang dari 200. Kalau udah 200, itu berarti udah banyak unsur-unsur yang pekat di situ. Seperti misalnya air garam. Air garam itu kalau kita celupin itu bisa 350. Kalau pakai air pump lebih parah lagi karena dia ada klorin, ada kaporit. Udah dicampur. Nah, itu kebaca di sini. Makanya harus pakai air baku dan air bakunya itu harus di bawah 200. Kalau di Bekasi di rumah saya itu udah 120-an. Mungkin kalau di sini mah bersih banget ini, mungkin di bawah 100 ini. Udah cakep lah kalau di sini dapat. Ini alat untuk mengukur air bakunya ya, air dasar. Lalu ada juga alat untuk mengukur pH. pH itu potensial hidrogen. Air yang kita minum, tubuh kita itu bisa menyerap hanya unsur pH-nya 8. Selain 8 itu bisa disebut nanti sifatnya asam ataupun basa. Diminum tapi sia-sia. Tidak terserap. Nah, tanaman juga sama. Tanaman itu range-nya 5,5 sampai 6,5. Kalau di bawah 5,5 kita celupin, 2 itu sifatnya asam. Asam sekali itu tanah. Kalau di atas 6,5 air itu terlalu basah. Efeknya ke tanaman apa? Kalau tidak dijaga, sebagus apapun nutrisi yang dipakai tidak akan terserap karena sistem tanaman itu kan menyerap ion dia dari air, dia diserap makanan. Kalau misalkan tanaman ada potensi layu atau apa, berarti akarnya itu lagi bermasalah, tidak bisa menyerap. Kita bisa nyemprot pakai sprayer ke bawah daun. Karena di tanaman itu ada 2 dia penyerapan makanan melewat akar, ada juga namanya stomata. Stomata itu mulut daun, ada di bawah daun. Di daun di bawah sini. Sama di akar. Itu. Ini cangkulnya dari petani hidroponik. Jadi petani-petani kota sekarang nggak kalah, bisa. Dan kita nggak usah nyangkul-nyangkul, kita pakai ini. Dan ini sudah banyak dipakai di negara-negara lain ya, di padang pasir. Abu Dhabi, di pesisir Arab Saudi. Mereka udah banyak bangun greenhouse. Greenhouse-nya itu isinya apa? Hidroponik semua. Karena mereka itu pasir, nggak bisa nanam. Apalagi sifat pasir itu kan poros. Baru diguyur air hilang. Nah, mereka itu pakai instalasi hidroponik, pakai paralon atau pakai kabel ducting. Gitu. Kalau di sini tanah udah air bagus. Cuman masalahnya di sini ini cahaya matahari. Karena sayuran ini kan sayuran hijau, dia kan ada proses pembentukan klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Yang dibutuhkan itu harus ada proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu harus ada matahari, air, dan karbon dioksida. Nah, hebatnya ya ciptaan ya, kita ini ciptaan Allah. Allah itu menciptakan gak ada yang sia-sia. Tanaman itu butuh untuk tanam, butuh dia karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan polusi udara. Tapi dibutuhin untuk dia masak, untuk makan dirinya.
Nanti keluarnya hasil dari fotosintesis itu oksigen. Makanya kenapa daerah yang banyak pohon-pohonnya itu udaranya lebih segar. Karena itu oksigen semua. Nih oksigen kaya ini nih. Kaya banget. Makanya kayak rumah saya hanya misalkan nanam sayur-sayuran apa itu. Ya itu sebenarnya dalam arti menyumbang oksigen juga walau kadarnya kecil dibanding di sini. Makanya daerah yang tidak ada tanamannya otomatis itu panas. Karena ini kayak oksigen gitu. Dari yang tidak baik menurut kita diserap makanan, diserap tanaman, mereka itu mengeluarkan yang baik. Dan ingat, tanaman ini juga makhluk hidup. Jadi dia butuh makanan, nutrisi, dan perlakuan yang lain-lainnya. Gitu. Udah ada yang mengerti hidroponik? Ada yang mau bertanya lagi? Kenapa dua warna? Gini, ini namanya AB mix. AB dicampur, mix itu campur. Kenapa harus ada dipisah? Karena di sini ada sulfur, ada kalium. Sulfur sama kalium kalau bersatu tanpa ada air, dia bakal ngebentuk gips. Tahu gips kayak kapur. Dia berkerak. Makanya ini harus dicampur. Misalkan 1 liter air untuk media tanam, ini cukup dengan 1 tutup botol aqua yang 600 ml. Itu udah saya coba, itu menghasilkan nanti ppm sekitar 800 ppm part per million. Untuk sayuran ini nih kayak ini butuh di atas 1000. Gitu. Kenapa dibedain warnanya? Sebenarnya warna ini bentukan dari nutrisi yang ada di sini, entah boron, entah apa. Beda-beda kok warnanya. Dan beda-beda juga pembuatnya. Ada juga yang hitam, putih, karena tidak ada unsur kaliumnya. Gitu. Selain untuk membedakan ya, yang ini A nih, yang ini B. Jadi yang A ini selalu yang hitam. Karena di sini ada makro. Makro tuh NPK ada di sini semua. Nah, sini mikro. Mikro tuh yang kecil-kecil kayak boron yang lain-lain lah. Makanya 13 unsur hara itu terpenuhi, jadi sayurannya tuh bagus-bagus. Kalau kita nanam di tanah di Bekasi misalkan, kalau sini saya udah yakin lah insya Allah ini bagus. Saya nanam di Bekasi misalkan, saya nanam gitu aja, pasti pertumbuhannya beda dengan di sini. Karena kita nggak tahu di tanah itu unsur nutrisinya ada berapa dan ada apa aja gitu. Walaupun ada alat untuk ngecek pH air atau apa dicolokin. Kalau mau ngecek ppm-nya, kalau kita kan pakai alat ini celupin ke airnya. Kalau itu enggak, kita ambil tanah sedalam 20 cm, campur air, aduk-aduk baru masukin. Nah, kalau di tanah kan kalau udah asam itu kan pakai dolomit biasanya, tebarin dolomit supaya tidak terlalu asam. Jadi ilmu pertanian konvensional itu tidak ditinggal semuanya, hanya penyempurnaan. Yang di konvensional biasanya lempar urea atau apa, sekarang jadi hidroponik. Dan ada juga daerah dulu penghasil sayuran sekarang tidak bisa. Karena apa? Rusak. Penggunaan pupuk atau bukan penggunaan ini pestisida. Nah, pestisida yang jor-joran. Akhirnya tanah tuh keras. Jadi nggak bisa digunakan lagi. Sekarang mereka malah nanamnya di atas, bukan tanah lagi, di atas. Instalasi hidroponik semua. Gitu. Kalau mau ditanam, oh bisa. Jadi gini, pada saat kita udah semai seperti ini, mau saya tanam di tanah, ya udah tanam aja sama rokol-rokolnya, masukin. Bisa ini. Karena ini udah ada akar. Udah ada akar tanaman. Ada lagi? Kalau enggak kita langsung ke pengolahan. Ya, pengolahan. Nah, istri saya nanti yang ngebawa ya. Jadi gini Bu, selain saya bekerja sebagai buruh, saya juga udah bisa merangkul beberapa petani menjadi plasma saya. Jadi saya mencarikan pasarnya dan sekarang continue. Tiap Sabtu itu saya selalu ngirim. Saya dapat profit, petani seneng dapat karena mereka nanam tahu tujuannya itu ke sini. Kalau nanam gak ada pasarnya kan bingung juga. Iya, apalagi kalau larinya ke tengkulak atau apa, ya harga pasti jauh. Dan saya mainnya tidak mau saya main-main nitip-nitip, istilahnya kalau nitip itu konsinyasi ya. Titip. Mereka naikin harga bisa 30%, kalau nggak laku balik ke kita. Makanya kita mainnya di Horeca, Hotel Resto Cafe. Yang begitu kita kasih diolah sama dia.
bayarnya langsung. Paling kalau biasanya nunggu seminggu lah gitu. Ayo Bun, silakan Bunda mau bikin apa dulu yang pertama? Nah, salad. Ini yang udah jadinya ya. Kalau udah jadinya kayak gini, nanti kita bikin langsung ya. Puter Bun gini. Yuk, nih. Nah, ini salad terdiri dari semua jenis sayuran. Enggak semua ya, dalam arti di sini ada kol ungu, wortel, selada ya. Selada, timun dan lain-lain. Ini ada pembungkusnya, namanya rice paper atau pembungkus dari beras. Lalu nanti kalau di dalamnya ini bisa dikasih request saja, mau daging, asap, mau nugget, mau buah, bisa. Kalau orangnya mau vegetarian, bisa masuk buah mangga, buah yang lain dan lain-lain. Nah, nanti ditaburin di atasnya tuh. Tabur apa? Wijen. Kasih wijen. Jadi dari sayur-sayuran ini harga berapa kalau jual? Kalau kita jual itu seharga 45.000. 45.000. Ada pasarnya? Ada, Bu. Banyak yang orang nyari-nyari kayak gini. Nanti bisa dicobain. Tabur aja dulu. Terus sama sausnya. Nah, ini proses untuk pembuatannya ya. Ini makanan ini. Nah, ini juga untuk sebenarnya kalau istilah ekstrim kita nih revolusi meja makan. Anak-anak banyak yang nggak suka sayur. Tapi begitu udah seperti ini, dibuat semenarik mungkin, jadi suka. Ini mentah semua. Nanti ininya mana, cocolannya apa? Oh ya udah, Bunda mau bikin silakan. Silakan Bu, kalau mau bikin kalau ini mah ibu udah pada ngerti lah ya. Kalau ini ada bayam tinggal ditepungin, digoreng, minuman nanti. Yang mau merapat biar melihat cara pembuatannya ya silakan. Sini. Silakan. Nanti di sini ada salad roll, ada minuman. Yang kecengan dikit, Bun. Bahan-bahannya untuk bikin salad roll itu ini ada rice paper. Sini. Ada dikarenakan kol ungu aku nggak ada, ini aku pakai lettuce gitu. Nah, kita ada tambahan lagi. Kalau misalkan mau pakai nugget itu bisa. Nah, ada kan seperti ini nuggetnya, tapi yang sedikit ya. Nah, terus kalau misalkan mau pakai buah, dia pakai buah mangga sama dia. Lumpia. Ini kita turunin dulu ya. Nah, ini pakai selada. Selada itu buat ngebungkus lagi. Karena ininya keras, kita potong. Jadi kita ambil atasnya aja ya Bu ya. Atas masukin. Diet. Jadi dengan harga yang mahal, proses penataan juga jadi nilai juga. Terus digulung. Nah, jadi ini nih seperti risol ya. Terus kita potong. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau mau pakai mangga bisa, sama susu. Enggak, lemon beda. Enggak pakai lemon. Kalau lemon itu aku biasanya teh telang pakai lemon.
Telang itu kalau di rendam air panas biru. Begitu masuk lemon jadi warna apa? Ungu. Jadi sifat asam. Sampai ke peuyeum, sampai olehna. Sama peuyeum. Listriknya lah nggak ya? Ini udah bersih ya Bu. Cuman bawahnya doang. Coba Bu lihat tuh itu. Ininya bisa ditanam. Kalau masih ada ininya bisa ditanam ini. Masih Bisa tanam. ditanam di tanah. Bisa. Bisa. Itu cuman karena kita pakai sistem hidroponik makanya ada rock wall. Karena nggak ada tanah kan. Kesilungan deui pelakeun. Kami dipelakeun jantan deui moal. Jadi eta silungna masih aya kan. Sama kayak kita nanam kangkung, kangkung tuh kalau bisa jangan sekali panen habis, potek aja. Cuman hati-hati pas kangkung ketiga itu 3-4 itu informasinya sih zat purinnya itu nanti tinggi. Zat purin itu untuk asam urat. Harus dijaga. Oh, kecoloknya iya mah. Nah ini sekilo bisa itu loh Bu, sampai 150.000 ini, 160 kali ini. Lumayan. Kalau apalagi kalau maunya nanamnya kale aja gitu kalau duitnya. Ada itu nanti tinggal kontek-kontek aja. Dan panennya kan kita bukannya panen langsung ini satu pohon kagak, kita panen dari bawah aja kan, makin ke atas makin pucuk baru kita bawa potek-potek aja. Ini lama ini kalau yang sayuran sekali panen kan. Kalau Bibitnya nah itu harus online karena itu barang impor. Bibit lokal itu banyak punyanya produk Panama, memang harus ada perlakuan. sehat, makanan sehat. Nah, tape ini hebatnya dia bisa menutupi bau lengu dari sayuran. Nanti dikasih susu, nanti rasanya karena pencampuran tape, sayur sama susu jadinya ya jadi rasa kayak apukat, jadi avocado gitu. Harga lingga. Nggak ada yang minta SKM ya. Kalau di sini pada sehat semua nih, macul apa itu. Soalnya kalau di kota banyak kan kerja pada di belakang layar, di belakang meja. Akhirnya banyak yang diabetes. Tutupnya mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Mau? Mau dong. Wah, susah makan. Lagi biar bisa icip nih, icip. Nih, sok icipkan. Buat teh heula. Buat susu tara. Iya si Utun. Yang kita tadi. Kemana? Apa kata? Jadi selain diolah jadi makanan, sayuran itu juga bisa jadi ini untuk pewarna. Jadi temen juga ada buka usaha jualan mie ayam atau apa. Warna hijaunya tuh mereka dari pakcoy. Warna hijaunya cuman kalau warna merah sayuran. Kalau warna merah ngambilnya dari buah naga. Warna ungu ya pasti bunga telang.